Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Evita Dian Fortuna. Di sini saya akan memaparkan mengenai skala prioritas dan macam-macam kebutuhan manusia. Pokok bahasan pada materi kali ini yaitu skala prioritas dan macam-macam kebutuhan. Skala prioritas adalah pengurutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan dari kebutuhan tersebut agar kita paham mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu berdasarkan urutan kebutuhan, atau dapat diartikan sebagai alat menentukan hal-hal yang penting dan perlu segera dilakukan dan minimalisir resiko kegagalan dengan tujuan penyusunan skala prioritas untuk mencapai pengembangan diri secara personal maupun profesional. Dapat dilihat dalam tabel pada kuadran 1, contohnya seperti ibadah tepat waktu, persiapan kuliah S2, dan deadline tugas. Pada kuadran 2, seperti membaca buku, membuat tulisan di blog, belajar menggambar manual dan digital, pekerjaan rumah tangga. Pada kuadran 3 yaitu membalas chat yang tidak perlu, mengecek ponsel setiap ada bunyi notifikasi. Nah, pada kuadran 4 merupakan salah satu contoh yang kegiatan kurang penting untuk dilakukan, yaitu bermain gadget terlalu lama, bergosip, bermalas-malasan, dan menggalau. Nah, di sini selanjutnya akan membahas mengenai macam kebutuhan. Kebutuhan sendiri merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kesejahteraan hidup. Nah, dalam macam-macamnya terdapat intensitas atau tingkatan, sifat, waktu penggunaan, subjek, kelangkaan atau cara memperoleh, hubungan antar barang, dan tujuan penggunaan. Kebutuhan menurut intensitas atau tingkatan merupakan kebutuhan yang dipengaruhi oleh tingkatan pendapatan dan kepuasan yang terdapat dalam setiap individu. Contoh dari kebutuhan menurut intensitas atau tingkatan yaitu ada kebutuhan primer atau pokok, kebutuhan sekunder atau tambahan, dan tersier atau mewah. Kebutuhan primer atau pokok merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi dalam mempertahankan hidupnya. Nah, contohnya itu seperti bahan baku makanan, pakaian, dan rumah. Kebutuhan sekunder atau tambahan merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi atau sebagai kebutuhan pelengkap. Contohnya perabotan rumah tangga. Yang terakhir ada kebutuhan tersier atau mewah, yaitu kebutuhan yang bersifat mewah atau untuk memenuhi gaya hidup. Contohnya kapal pesiar, mobil mewah, dan sebagainya. Contohnya dapat dilihat ya, itu ada kebutuhan primer seperti makanan dan minuman, sekunder seperti gadget, dan tersier seperti mobil mewah. Kebutuhan berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani yaitu bersifat untuk memberikan kepuasan jasmani atau tubuh fisik, contohnya seperti makan, olahraga, vitamin, atau obat. Kebutuhan rohani untuk memenuhi kebutuhan jiwa, contohnya musik, film, ibadah, pendidikan, atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada kebutuhan menurut waktu penggunaan. Itu masa waktu penggunaan ada dua, yaitu masa sekarang dengan masa yang akan datang. Masa sekarang seperti kebutuhan yang mendesak harus terpenuhi dengan segera, contohnya makanan dan minuman serta pakaian. Kebutuhan masa yang akan datang, kebutuhan yang belum mendesak untuk dipenuhi atau ditangguhkan, contohnya seperti uang tabungan untuk pendidikan. Yang keempat ada kebutuhan menurut subjek, yaitu individual dan kelompok atau kolektif. Kebutuhan individual, kebutuhan yang berhubungan dengan diri pribadi yang bergantung dengan keinginan individual. Contohnya seperti makanan, minuman, pakaian, maupun aksesoris. Kebutuhan kelompok atau kolektif merupakan kebutuhan yang dapat dirasakan oleh kelompok serta pemenuhannya dilakukan secara bersama. Contohnya seperti sekolah, pasar, jalan raya, dan sebagainya. Kebutuhan menurut kelangkaan atau cara memperolehnya, yaitu ada dua, barang ekonomis dan barang bebas. Barang ekonomis, barang yang jumlahnya terbatas dan memerlukan pengorbanan dalam memperoleh barang tersebut, seperti sepatu, jam tangan, dan pakaian. Yang kedua ada barang bebas, yaitu barang yang jumlahnya tidak terbatas dan tidak memerlukan pengorbanan dalam memperoleh barang tersebut, seperti sinar matahari, udara, air laut.
Nah, ada kebutuhan menurut hubungan antar barang itu ada dua, barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi, barang yang kegunaannya saling menggantikan, seperti nasi yang dapat digantikan dengan roti maupun singkong, pensil yang dapat diganti dengan ballpoint. Barang komplementer, barang yang penggunaannya saling melengkapi, contohnya seperti kopi dengan gula, motor dengan mesin. Kebutuhan menurut tujuan penggunaan, seperti barang produksi atau modal dan barang konsumsi. Pada barang produksi atau modal merupakan barang yang tidak dapat langsung digunakan dalam pemenuhan kebutuhan manusia, seperti mesin, lahan, dan gedung. Pada barang konsumsi merupakan barang yang dapat langsung digunakan untuk pemenuhan kebutuhan, contohnya seperti buku dan alat tulis. Terima kasih, semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.